Hadirin yang terhormat, berbagai kegagalan kegiatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat kita jumpai pada berbagai infrastruktur di Batuan Lunak atau Wickrok yang telah menjadikan batuan ini mendapat perhatian khusus pada akhir-akhir ini. Perhatian diberikan berkaitan dengan kecenderungan batuan ini yang acap kali memperlihatkan degradasi fisik atau yang banyak dikenal dengan istilah slacking. Lebih lanjut, adanya slacking ini, batuan lunak akan kehilangan kekuatannya. Slide ini memperlihatkan proses slacking pada batuan lunak dalam kondisi batuan ini tersingkap yang salah satunya akibat kegiatan penggalian dan atau pemotongan lereng. Salah satu kegagalan yang banyak disorot publik akibat kurang perhatiannya pada batuan yang memiliki kecenderungan slacking ini, yaitu kegagalan pada proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional P3SON di Hambalang, Jawa Barat. Batuan lunak yang dijumpai di kawasan Hambalang ini berasal dari formasi Jatiluhur, terutama oleh hadirnya batu lempung dan serpih dalam formasi tersebut. Keberadaan batu lempung dan serpih ini seringkali tertutup oleh batuan vulkanik dan tanah hasil pelapukannya, yang apabila kontak antara kedua batuan ini tersingkap di permukaan, longsoran pun relatif mudah terjadi. Terkait hal ini, saya pernah bergabung dalam tim ITB untuk menjadi narasumber KPK untuk SON Hambalang dan tim penyusunan konsep serta kriteria desain di bawah Kementerian PUPR. Kasus lain yang cukup mengemuka terkait perilaku slacking ini dijumpai di tol Cipularang dan tol Semarang-Bawen. Tercatat beberapa kali kejadian longsoran pada kedua jalan tol tersebut telah mengakibatkan banyak masalah dan pada saat pembangunan yang terjadi pada saat pembangunan hingga beroperasinya jalan tol tersebut. Sebagai contohnya, kejadian longsoran di jalan tol Cipularang kilometer 9192 telah membuat jalan tersebut memiliki beberapa kelokan yang relatif tajam. Kehadiran batu lempung formasi Jatiluhur telah ditengarai menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kejadian longsoran di tempat ini. Keberadaan longsoran sebenarnya sudah diidentifikasi sebelum jalan tol ini dibangun. Dengan kata lain, jalan tol ini akan melewati longsoran lama atau dikenal sebagai paleo landslide. Karena keterbatasan anggaran pada saat itu, maka diputuskan untuk melakukan pemotongan lereng hingga lapisan yang relatif keras sebelum penempatan earthfill atau tanah pengisi. Diikuti oleh sistem penulangan tanah atau reinforced earth yang disertai dengan pengaturan drainase dan juga pemasangan inclinometer untuk pemantauan pergerakan longsorannya. Beberapa metode stabilisasi lereng pun telah diajukan, terutama dalam kaitannya untuk stabilisasi jangka panjang, antara lain dengan injeksi semen, struktur penahan berbentuk tumit sepatu, anchor tanah atau ground anchor, hingga tiang bor atau bor pile. Kejadian serupa ternyata juga dijumpai di jalan tol Semarang-Bawen, kilometer 5.500 hingga 6.300 atau dikenal dengan area susukan. Bahkan di lokasi ini, longsorannya menempati area yang jauh lebih luas dibandingkan dengan yang ada di Cipularang. Setelah konstruksi jalan selesai dibuat, masalah timbul oleh adanya reaktivasi longsoran lama ini. Untuk menanganinya, konstruksi timbunan jalan terpaksa harus dipotong hingga 7 meter dari posisi awal, lalu ditambahkan 2 deretan tiang bor atau soldier pile yang dikombinasikan dengan anchor tanah di beberapa bagian.
Penanganan masalah terkait perilaku slaking di kedua jalan tol tersebut di atas tentunya telah menghabiskan cukup banyak biaya ekstra dari rencana awal dan lebih lanjut mengakibatkan molornya penyelesaian proyek secara keseluruhan.